Tapi mengapa Siti Maryam di sini dikatakan bernazar berpuasa? Karena di dalam agama sebelum Islam, orang yang berpuasa tidak boleh berbicara, karena berbicara sama manusia membatalkan puasa. Faham bu? Berbicara dalam keadaan puasa, berbicara membatalkan puasa. Alhamdulillah datang Islam mengizinkan kita berbicara, tapi tidak boleh makan dan minum. Pohon kurma bisa berbuah kapan? Ini jadi PR. Buka di Google, buka di internet, ya. Buah kurma, pohon kurma kapan bisa berbuah? Hanya satu musim. Di musim panas. Kalau tidak musim panas, oleh karena itu kota Madinah dan Makkah dikenal daerah panas. Walaupun ada beberapa bulan dingin. Sekarang seperti sekarang musim dingin ya. Pengaruhnya dari udara-udara yang cukup jauh dari utara, dari Turki, dari Jordan, dari mana-mana itu datang udara. Tapi kalau daerah asli Timur Tengah termasuk daerah Palestina memang dikenal musim panas. Bahkan kurma, pohon kurma itu tidak bisa berbuah selain di musim panas. Bahkan supaya kita yakini, ada orang berkata, saya ada pohon kurma yang bisa berbuah tapi di musim dingin, bukan di musim panas. Fahami dulu bahasa Al-Quran, jangan macam-macam dulu. Apa dalam Al-Quran? Dia berkata apa? Tolong dibaca lagi. Dan goyanglah pangkal pohon kurma itu ke arahmu, niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak padamu. Pohon kurma yang masak padamu. Ini kemampuan bahasa Indonesia. Sayang sekali bahasa Indonesia tidak mampu menjelaskan arti itu. Kalau bahasa Indonesia kurma, kurma. Tapi kalau dalam bahasa Arab beda-beda. Ada rutab, ada balah, ada bizir, ada kurma, tamar. Berarti ada 4. Ada rutab, ada balah, ada bizir, ada tamar. Allah di sini sebutkan kata rutab, bukan tamar. Mengapa? Karena rutab itu selalu datang di awal musim panas. Yang namanya rutab adalah kurma setengah matang. Kalau orang Indonesia sukaannya kurma setengah matang, katanya biar cepat hamil. Itu cerita-cerita yang jual di sana. Orang-orang dah tahu, orang dari Madura atau dari mana yang sudah lama tinggal di Madinah, Makkah, dia suka jual ke jamaah umrah atau jamaah haji. Ini beli kurma biar cepat hamil. Ini tidak ada hubungan sama hamil. Ya, ya mau beli aja. Tapi urusan sama hamil itu bukan urusan sama rutab. Ya cuman ini hanya untuk biar cepat laku barangnya. Ya, memang enak. Rutab itu enak. Rutab yang setengah matang. Bentuknya dia separuh hitam, separuh kuning. Ada model lagi separuh merah, separuh kuning. Itu dinamakan rutab. Dan Allah gambarkan dalam ayat ini, rutab bukan tamar. Dan rutab tidak bisa tumbuh selain di musim panas. Tidak bisa tumbuh selain di musim panas.
Kalau kurma yang suka datang dari Amerika, pas bulan puasa kan ada kurma yang agak panjang ya, panjang sekali, sampai kilonya berapa, harga mahal. Itu katanya kurma dari Amerika, itu bagi suntikan. Pohon kurma tapi bagi suntik supaya bisa tumbuh dan bisa berbuah. Pohon kurma yang ada di Amerika tidak bisa rutab. Tidak bisa rutab. Karena cuaca di sana tidak bisa menjadikan kurma itu berutab atau buah pohon itu bisa berutab. Beda sama cuaca yang alami. Yang alami seperti Makkah dan Madinah memang bisa, atau di Timur Tengah umumnya termasuk Palestina, termasuk Mesir, Tunisia ada yang namanya rutab. Terus lanjut. Ayat ke-26 di surat Maryam yang artinya, maka makanlah, minum, dan bersenang hatilah engkau Maryam. Jika engkau melihat seseorang, maka katakanlah, sesungguhnya aku telah bernazar, berpuasa untuk Tuhan yang Maha Pengasih, maka aku tidak akan berbicara dengan siapapun pada hari ini. Ini salah satu di dalam agama yang sebelum Islam. Kalau berpuasa tidak boleh bicara. Ini nadartu lirrahmani sawman. Maaf, ulang lagi terjemahan. Allah berintahkan kalau kamu bertemu dengan manusia, bernazarlah tidak bicara. Tapi tidak dibawakan kata bernazarlah tidak bicara, tapi dikaitkan dengan puasa. Coba ulang lagi. Sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Tuhan yang Maha Pengasih, maka aku tidak akan berbicara dengan siapapun pada hari ini. Kira-kira kalau orang bernazar, saya tidak bicara hari ini sama siapapun, cukup enggak? Cukup? Sebagai nazar, saya hari ini saya tidak mau, saya nazar hari ini tidak mau bicara sama siapa-siapa. Cukup jelas kan? Jelas. Berarti hari ini saya tidak bicara sama siapa-siapa. Tapi mengapa Siti Maryam di sini dikatakan bernazar berpuasa? Karena di dalam agama sebelum Islam, orang yang berpuasa tidak boleh berbicara, karena berbicara sama manusia membatalkan puasa. Faham bu? Berbicara dalam keadaan puasa, berbicara membatalkan puasa. Alhamdulillah datang Islam mengizinkan kita berbicara, tapi tidak boleh makan dan minum. Faham jemaah sekalian? Terus lanjut. Kemudian dia Maryam membawa dia bayi itu kepada kaumnya dengan menggendongnya. Mereka kaumnya berkata, wahai Maryam, sungguh engkau telah membawa sesuatu yang sangat mungkar. Sangat mungkar. Ini mulai ujian. Ini mulai ujian. Dan Siti Maryam sendiri tidak mampu menghadapinya. Dia tetap minta pertolongan Allah dan harus dihadapi dengan kekuatan yang dahsyat. Karena ini peristiwa yang dahsyat harus dibalas dan dihadapi dengan peristiwa yang dahsyat sama. Karena orang perempuan yang begitu dikenal mulia, begitu dikenal suci, tiba-tiba membawa anak, tapi coba lihat keadaannya. Tolong lanjut. Wahai saudara perempuan Harun atau Maryam, ayahmu bukan seorang yang buruk perangai, dan ibumu bukan seorang perempuan pezina. Berarti mereka lingkungan kenal ayahnya Maryam dan kenal ibunya Maryam. Kami kenal mereka baik-baik. Mereka, ibumu tidak berzina, tidak pernah berbuat hal-hal yang buruk, apalagi ayahmu. Tapi mengapa kamu jadi seperti ini? Terus? Maka dia Maryam menunjuk kepada anaknya. Karena dia lagi puasa dan tidak boleh, dan sudah bernazar tidak boleh bicara sama siapapun, hanya dia tunjuk dengan jari, dia tunjuk.
dan sudah dia meyakinkan Allah akan bagi pertolongan dengan cara yang dahsyat. Karena ini peristiwa dahsyat, harus ada balasan atau hadapan yang dahsyat menghadapi fitnah itu. Apa yang terjadi? Dia tunjuk. Terus, bagaimana kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih dalam ayunan? Berarti yang dia tunjuk kepada siapa? Oh, jadi kalau kalian mau tahu, tanya si anak bayi itu. Gimana, Bu? Aneh kan? Sudah peristiwa yang dahsyat, malah suruh bicara sama anak bayi. Anak, kamu aja bicara dah mau, kau disuruh anak. Anak, apa yang mau dibicara oleh anak itu? Inilah pertolongan Allah yang dahsyat. Bagaimana adanya anak ini dahsyat, Allah juga, bagi Allah sangat mudah untuk menjadikan anak bayi itu berbicara. Ini kembali ingat kata sangat mudah. Menciptakan Nabi Isa sangat mudah dibanding Nabi Adam. Apalagi kalau sudah ada Nabi Isa, sulit enggak bagi Allah untuk Nabi Isa berbicara? Tidak sulit, justru lebih mudah lagi. Karena Nabi sudah ada, Isa sudah ada. Walaupun dia belum bisa berbicara, tapi kun fayakun, bicara. Terus? Dan Isa putra Maryam pun berbicara, sesungguhnya aku adalah hamba Allah. Subhanallah. Ini sengaja dijawab seperti ini. Bapak Ibu, mantapkan akidahmu. Beliau tidak berkata, aku Isa, anak Maryam. Tapi dia berkata, ini Abdullah, aku hamba Allah. Dan Allah sudah kekalkan kata itu di masa Nabi Isa waktu itu sampai hari kiamat. Tidak boleh ada orang rubah. Silahkan Bapak Ibu buka di At-Taurat, buka di Injil, tak ada satu kata Yesus berkata aku anak Tuhan. Tidak ada. Allah tidak ridha itu. Tidak ada satu kata Yesus sendiri berkata aku anak Tuhan, atau anak, atau saya Tuhan. Tidak ada. Tapi yang lain bicara. Pendeta bicara anak Tuhan atau Tuhan, atau yang menulis Injil itu dia berkata Tuhan, atau anak, atau murid-muridnya berkata anak Tuhan. Tapi Isa sendiri tidak bisa dibuktikan. Dia berkata saya Tuhan atau anak Tuhan. Dan itulah yang disampaikan oleh Syekh Ahmad Didat kepada semua kelompok Nasara. Kalau memang kalian berani, bawakan satu kata di dalam Injilmu, tidak usah dalam Al-Quran, dalam kitabmu kalian. Bawakan satu ayat atau satu kata Yesus berkata aku Tuhan, atau aku anak Tuhan. Tak ada. Mengapa? Karena Allah kekalkan kata itu. Bahkan beliau tidak menjawab ketika Siti Maryam menunjukkan. Dia tidak berkata aku Isa, tapi dia berkata aku hamba Allah, inni Abdullah. Lanjut. Dia Isa berkata, sesungguhnya aku adalah hamba Allah. Dia memberiku kitab Injil dan menjadikan aku seorang nabi. Subhanallah, ini masih anak kecil, masih anak bayi sudah terima wahyu. Dahsyat. Dahsyat. Jangan heran kalau apa yang dapat oleh Nabi Isa dahsyat. Terima wahyu dia masih anak bayi, terima kitab Injil, menjadi nabi dia masih anak bayi, itu biasa. Mengapa? Karena terwujud ciptaan Nabi Isa dari awal memang dahsyat. Apalagi habis itu. Kalau awalnya memang dahsyat kun fayakun, apalagi selanjutnya pasti akan jauh lebih mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus
Dan Allah menjadikan aku seorang yang diberkahi di mana saja aku berada. Dia memerintahkan kepadaku melaksanakan sholat dan menunaikan zakat selama aku masih hidup. Dan dia memerintahkanku agar berbakti kepada ibuku, dan dia tidak menjadikan aku orang yang sombong lagi celaka. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari kelahiranku, pada hari wafatku, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali kelak. Itulah Isa putra Maryam. Ini kata siapa? Itu Isa putri? Di sini kata siapa? Kata Allah. Yang tadi kata aku hamba Allah itu Nabi Isa. Allah sampaikan cerita apa kata-kata Nabi Isa di saat itu. Tapi yang boleh sebutkan dirinya membawa nama aslinya bukan Nabi Isa sendiri. Karena tidak ada di dalam Al-Quran Nabi Isa berkata aku Isa, tapi selalu berkata aku hamba Allah. Bagaimana hamba Allah menjadi Tuhan? Ya, terus itulah Isa putra Maryam yang mengatakan perkataan yang benar yang mereka ragukan kebenarannya. Masalahnya kalau mereka non-Muslim meragukan Nabi Isa Tuhan, anak Tuhan atau hamba Allah, itu alasan mereka, biar mereka punya alasan. Tapi yang aku heran, kebenaran itu diragukan oleh orang Muslim yang sudah sendiri membaca Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Semuanya hafal. Hafal enggak Qul hu? Hafal. Karena sunnah ba'diyah selalu Qul hu. Rakaat pertama Qul hu, rakaat kedua Qul hu lagi. Hafal, mudah, enak. Ayat yang begitu pendek tapi subhanallah dari segi makna luas. Akidah. Ini akidah kita orang Muslim. Qul huwallahu ahad. Akidah. Bahkan mencintai surah ini terjamin kita dapat surga Allah. Bahkan Rasulullah SAW bersabda di hadis yang sahih, man qara'a qul huwallahu ahad fil yawmi wal layla 10 marratin banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membaca qul huwallahu ahad dalam sehari dan semalam 10 kali saja, dapat rumah dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan ada seorang sahabat yang memang selalu suka baca ayat ini, surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Sambil jamaah heran, kok ini kamu suka aja baca Qul huwallahu ahad? Sambil lapor kepada Rasul, ya Rasulullah, ini imam kita, tapi selalu Qul huwallahu ahad mulu. Baca surah lain, tambah lagi Qul huwallahu ahad. Tidak mau ruku', seolah-olah belum puas sama ayat-ayat lain, harus tambah Qul hu baru ruku'. Misal, baca Al-Fatihah, baca idza jaa nasrullah innahu kana tawwaba, tidak mau ruku', Qul huwallahu ahad dulu baru ruku'. Dia merasa belum mantap kalau tidak disertai dengan Qul huwallahu ahad. Apa kata beliau? Saya imam kalian dan begitulah bacaan saya. Kalau kalian tidak mau, carilah imam lain. Mereka lapor kepada Rasul, ya Rasulullah, ini kok imam kita seperti ini, Qul hu mulu. Setiap rakaat dia baca satu ayat, tambah lagi Qul hu. Rakaat kedua baca ayat, tambah lagi Qul hu. Rasul panggil, kenapa kamu suka seperti itu? Apa dia berkata, ya Rasulullah, aku cinta surah ini karena pembahasannya sifat-sifat Allah. Rasulullah diam sebentar. Di saat itu turunnya wahyu, dan Rasul berkata, wahai yang kamu cinta surah ini, Allah juga cinta kepadamu. Allahu Akbar. Akidah yang kuat. Dia cinta surah ini, dia mendapatkan cintaan Allah. Bahkan ada satu riwayat yang lain,
wa hubbuka iyyaha adkhalakal jannah. Cintamu terhadap surah ini sebab kamu terjamin masuk surga. Allahu Akbar. Jangan ragu-ragu. Terus, tidak patut bagi Allah mempunyai anak. Maha suci Dia. Apabila Dia hendak menetapkan sesuatu, maka Dia hanya berkata kepadanya, kun, jadilah. Maka jadi hal tersebut, jadilah sesuatu itu. Isa berkata, dan sesungguhnya Allah itu adalah Tuhanku dan Tuhanmu, maka sembahlah Dia. Inilah yang dinamakan jalan yang lurus. Ini jalan yang ihdinas siratal suratul Fatihah. Jamaah sekalian, kalau bukan waktu mempelajari suratul Fatihah, mendalami arti suratul Fatihah, kita butuh seperti pertemuan ini selama 7 hari. Kita butuh pertemuan seperti ini selama 7 hari. Mengapa? Supaya memantapkan mendalami surat Al-Fatihah. Oleh karena itu miskin orang Muslim yang hafal surah Al-Fatihah tapi tidak bisa tuntaskan kekhusyuan dalam salat. Miskin orang Muslim yang hafal suratul Fatihah tapi dia tidak bisa menangis saat membaca Al-Fatihah. Miskin seorang Muslim ketika dia sakit, dia tidak bisa tuntaskan kesembuhannya melalui suratul Fatihah. Miskin orang Muslim yang dia sudah hafal suratul Fatihah tapi tidak bisa membawa keberkahan yang begitu dahsyat dari suratul Fatihah. Karena mohon maaf, walaupun kita hafal suratul Fatihah, belum mampu menartikan maknanya, menhayati isinya. Padahal suratul Fatihah itu Ummul Quran. Bahkan dibandingkan Al-Fatihah, hanya Al-Fatihah sendiri persimbangannya sama dengan seluruh isi Al-Quran. Kata ulama, apapun isi Al-Quran sumbernya dari suratul Fatihah. Yang bisa fahami suratul Fatihah bakal mampu memahami isi kandungan Al-Quran 30 juz. Yang tidak mampu memahami Al-Fatihah susah untuk memahami isi kandungan Al-Quran. Terus, maka berselisihlah golongan-golongan yang ada di antara mereka. Siapa mereka? Yahudi dan Allah gambarkan. Ini sekarang terjadi kan? Berpecah. Kalau mereka berpecah, Allah sudah gambarkan. Mohon maaf, ulang lagi. Maka berselisihlah golongan-golongan yang ada di kalangan mereka, Yahudi dan Nasrani. Terus orang Islam ikut-ikutan. Disebutkan enggak Islam? Disebutkan enggak Islam? Berarti Islam tidak ikut campur kan? Tapi kenapa sekarang umat Islam pecah belah? Ikut-ikutan bersama. Masalah Natal aja masih meragukan. Padahal Allah di sini sebutkan hanya Yahudi dan Nasrani. Biarkan saja mereka. Karena memang itu sifat mereka, tidak mau mengikuti kebenaran. Mengapa kok orang Islam yang ikut campur? Subhanallah, memang pesan-pesan Al-Quran luar biasa. Tapi mana orang Muslim yang sejati, yang memang bersedia membukakan hati sama Al-Quran ini? Tak ada satupun yang kita harapkan dari petunjuk dan hajat urusan dunia maupun akhirat, pasti sudah ada solusinya di dalam Al-Quran. Jamaah sekalian, mudah-mudahan bisa anda fahami. Ini pesan terakhir penutup ayat itu. Terus, maka celakalah orang-orang kafir yang pada waktu menyaksikan hari yang agung. celakalah bagi mereka nanti kalau sudah kebenaran menjadi nyata dan mereka nyesal kenapa tidak beriman.
Ini bahasanya kepada siapa? Yahudi dan Nasrani. Tidak disebutkan kata orang Islam. Berarti orang Islam jangan ragu-ragu. Jangan ragu-ragu. Jangan fahami kesimpulannya. Jangan salah faham apapun yang saya sampaikan malam ini berarti kita orang yang keras sama Nasara atau keras sama non-Muslim. Tidak. Kita tetap memegang prinsip kita, prinsip Nabi Muhammad, bahkan sifat Nabi Muhammad. Wa ma arsalnaka illa rahmatan. Kita rahmat seluruh alam, manusia, beda agama, pohon-pohon, binatang-binatang, seluruh alam, seluruh ciptaan Allah harus merasakan kasih sayangnya kita. Kita tidak boleh dalam kekerasan. Ketika kita orang menzalimi kita atau menghina kita, kita bukan takut untuk membela diri, tapi kita memiliki ajaran tidak boleh balas dendam. Kita punya ajaran tidak boleh balas dengan keras. Kita punya ajaran tidak boleh lawan dengan kata-kata hina, tapi kita membalas dengan pemaaf, kasih sayang, rahmatan lil alamin. Ingat, balasan saya bukan karena saya takut, tapi karena saya ikuti ajaran agama saya, menjadi orang yang sejati, orang Muslim yang membawa damai untuk seluruh manusia. Itu yang harus kita tetapkan. Faham jemaah sekalian? Tidak ada larangan berbisnis sama beda agama. Tidak ada larangan kita bergaulan dengan orang non-Muslim. Tidak ada larangan kalau kita bersenang-senang jalan-jalan sama mereka. Tidak ada larangan kalau kita ikut bersama-sama atau undang mereka ke rumah. Kita bersilaturrahim. Ketika mereka lagi dalam keadaan susah, kita bantu mereka sesuai kemampuan. Itu semua tidak ada larangan. Satu yang dilarang. 1000 bebas. 1001, 1000 bebas. Satu tidak bebas. Akidah. Kalau akidah jangan macam-macam. Silaturrahim merusak akidah? Tidak. Silahkan silaturrahim. Hindu, Buddha, Nasara, Yahudi, musuh tidak dilarang. Silahkan. Kita bawa contoh yang baik. Tapi bagaimana kalau mereka mengucapkan selamat pas hari raya? Hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha, kita jawab apa? Terima kasih, sudah selesai. Tapi jangan anda merasa dah enak. Mereka kan suka ucapin selamat hari raya. Kenapa saya dah mau ucapin selamat untuk hari raya mereka? Jamaah sekalian, ayo mari kita sama-sama membuktikan kita umat Islam ummatan rahmatan lil alam. Ayo dekat dengan mereka, ajak mereka. Dan saya usulkan satu, kalau boleh nanti di rumah, bas di internet buka print terjemahan surah Maryam, print terjemahan surah Maryam, dan dilapisi dengan halamannya, disusun rapi, kemudian dijadikan seperti buku kecil atau buku saku, ya, hadiah. Ketika ada di antara mereka yang anda kenal hari ulang tahun mereka, hari ulang tahun, seperti kita buat ulang tahun, ikut ulang tahun. Apa hadiah aku seorang Muslim kepada mereka pas hari ulang tahun mereka? Saya hadiahkan surah Maryam dengan terjemahan. Ini mohon, saya minta mohon, ini hadiah untukmu, tolong dibacakan. Itu saja. Biar mereka sendiri yang mencari kebenaran. Dan sampaikan kalau ada pesan surat di atas terjemahan surah Maryam, ada sebuah surat yang kita tulis, kami orang Muslim cinta Siti Maryam, cinta Nabi Isa.
Bahkan tidak sah iman kita kalau belum percaya Nabi Isa. Bahkan di antara bukti Islam mencintai mereka, di dalam kitab suci kami ada sebuah surah bernama surah Maryam, dan itu pula tidak ada di dalam Taurat dan tidak ada di dalam Injil. Mudah-mudahan anda berkenan membaca hadiah buku saya. Assalamualaikum. Selesai. Menjadi pendakwah, tapi dalam bahasa, mohon maaf, tidak punya ilmu, silahkan hadiahkan buku. Kita tidak tahu kapan turunnya hidayah untuk kawan kita, untuk teman kita. Punya kenalan orang barat, dan orang barat punya kelebihan suka baca. Silahkan email, kalau anda punya email mereka, hadiahkan surah Maryam dalam terjemahan. Tapi jangan anda berkata, ini dari kitab suci kami, tapi ini sebuah hadiah. Kalau dia baca, saya yakin yang suka baca dan teliti pasti bakal kirim email lagi atau mencari kita. Ini maaf, bukunya sangat bagus. Tak mungkin ada orang berkata Al-Quran tidak bagus. Tak bisa. Semua yang baca Al-Quran, Muslim maupun non-Muslim, pasti sepakat Al-Quran itu isinya baik dan sempurna. Ini menjadi tugas kita. Faham? Mudah-mudahan insya Allah pelajaran malam ini menjadi petunjuk untuk kita dan menjadi petunjuk untuk kawan-kawan kita, sahabat, bahkan ada di antara mereka yang masih hubungan keluarga dengan kita. Mudah-mudahan insya Allah pelajaran malam ini bisa kita sampaikan kepada mereka dengan cara hikmah, dengan cara halus, supaya dengan niat, insya Allah kita niat, mudah-mudahan menjadi hidayah. Kalau mereka dapat hidayah, alhamdulillah. Kalau mereka belum dapat hidayah, jangan anda sedih, karena itu urusan Allah, bukan urusan kita.